itu pelita bagi kakiku. Ya. Nah, eh, tema kita hari ini adalah Mesias atau Kristus dan Antikristus dalam Yudaisme, saudara. Wih, keren banget ini, saudara ya. Keren banget ya. Kristus dan Antikristus dalam Yudaisme. Ini ngeri sekali, saudara. Kamu belum pernah dapat dari manapun kecuali di dalam komunitas ini yang pertama kali, nanti kemudian jadi tren ya. Coba jangan jadi tren. Oke, supaya jangan berlama-lama, mungkin Pak Mulia, kita siapkan Yesaya 53 dan Yesaya 11 ya. Ya, Silakan Pastor. ya, dan para lektor. God bless you. Iya, makasih Pastor. Ya, mohon untuk para lektor untuk segera mempersiapkan diri. Lektor kita hari ini adalah Pak Jimmy dan satu lagi nanti mohon kesediaannya Ibu Ernie Bart untuk jadi lektor. Ya, Pak Jimmy nanti membacakan Yesaya 53. Saya ulang, Yesaya 53. Lalu Bu Ernie Bart bacakan Yesaya 11. Ya, Yesaya 11 untuk Ernie Bart, untuk Pak Jimmy Yesaya 53. Ya, silakan dimulai dari Pak Jimmy dulu. Mohon untuk bagian multimedia untuk menayangkannya di layar. Silakan. Ya, dimulai dari Pak Jimmy. Baik, saya akan bacakan Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan ia bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekali sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan tidak menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian. Ya, silakan dilanjutkan untuk Ernie Bart. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 11.
Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Etiopia, dan di Elam, di Senear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur, mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan laut Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya, dan luar biasa sekali. Hari ini kita akan bicara tentang Mesias dan Antikristus, Kristus dan Antikristus dalam Yudaisme, saudara ya, versi Yudaisme. Nah, luar biasa, saudara ya, selama ini kan kita melihat Antikristus dari perspektifnya orang Kristen yang pagan, ya, sehingga banyak sekali versi, ya, dan ujung-ujungnya saya cerita apa, saudara? Saya ceritanya bahwa Antikristus itu adalah Islam. Tapi Kristen mainstream, Protestan mainstream beranggapan bahwa Antikristus itu adalah Katolik, gereja Katolik. Ya, Kristen mainstream dari Protestan karena gara-gara si Martin Luther. Martin Luther dia berkata bahwa
Paus itu adalah antikristus. Dan itu turun-temurun sampai sekarang orang begitu bencinya ya orang Protestannya ngatain si Paus itu antikristus. Padahal Paus berdoa kepada Kristus. Bagaimana dia bisa anti? Ini kupluk juga nih orang-orang ini, ya, orang-orang Protestan ini ya. Kucluk, kupluk, kemplu, saudara ya. Bagaimana bisa orang yang berdoa kepada Kristus, lalu dalam waktu yang sama dia jadi antikristus? Oh nih, vikaris ya, ada tulisannya di jumlah 666 itu cocokmologi, saudara. Ya kan, aduh kacau sekali nih orang-orang Protestan di dalam menuduh orang Katolik ini adalah antikristus. Di dalam buku saya Khilafah Terakhir sudah saya sebutkan ya. Jadi bukan. Nah, itu gara-gara si Martin Luther yang menaruh toksik, menaruh racun di dalam pikiranmu, saudara. Tapi di kemudian hari, setahun sebelum meninggal, Martin Luther berkata bahwa orang Yahudi itu antikristus. Yang benar yang mana? Ya kan, bingung kan? Yang Katolik atau Yahudi. Masa antikristusnya ada dua? Di Antichrist kan singular, satu. Kalau antikristus itu dulu yang menyalibkan Yesus dan yang menganiaya orang Kristen. Tapi kemudian dia bilang ada di Antichrist. Nah, di Antichrist yang mana, saudara? Yang menyangkal Bapa dan Anak. Orang Katolik percaya Bapa dan Anak. Orang Yahudi percaya Bapa dan Anak. Nah, si Martin Luther ini memang terakhir sebelum meninggal itu mengalami sakit dan jiwanya agak terganggu ya, saking depresi dan kecewa sekali sama orang Yahudi. Sampai dia nulis buku yang sangat mengerikan untuk menghancurkan ya Yahudi, orang-orang Yahudi dan tradisinya. Sinagognya dibakar, kitab-kitabnya dibakar, anak-anak yang suruh kerja tidak boleh sekolah. Gila ini saudara ya. Ya itulah sisi gelap dan kita harus terima. Ya, itu kamu memulai di dalam roh, tapi kamu mengakhirinya dalam daging. Makanya saya selalu bilang, kalau kita ini memulai pelayanan, saudara ya, kalau itu sudah mentok nggak ada, kamu jangan sampai utang-utang, nggak ada, sudah selesai. Berarti berhenti dong. Iya, berhenti, nggak apa-apa. Berarti Tuhan tidak berkenan. Bukan kamu berdosa, banyak hal. Tapi ya sudah stop saja. Berarti kan sudah cukup. Iya kan? Ada namanya, ini ya, Armilus, saudara ya. Ada namanya Armilus. Armilus ini adalah sebuah legenda, tapi itu adalah sebuah mitologi, legenda dari abad ke-7. Zaman lahirnya Islam, saudara. Ya, muncul nubuatan apokaliptik tentang antikristus, saudara. Kedatangan antikristus. Weh, 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 weh. Ya, apa nih, tanda apa ini, saudara ya? Kenapa nubuatan apokaliptik Yudaisme tentang antikristus itu justru di zaman Islam? Wah, serem kali. Karena memang Islam itulah antikristus. Ya, dan banyak orang tidak mengerti. Nah, coba kita lihat ya satu persatu. Bagaimana eh, antikristus di dalam Yudaisme ini dipahami. Tentu tidak semua orang Yudaisme memahami ini, tapi ini ada, saudara, dan ini menjadi salah satu kajian di dalam eskatologinya orang Yahudi, saudara ya. Ini menjadi salah satu kajian dalam eskatologinya orang Yahudi ya, antikristus ya, antikristus, Judaisme. Nah, ya, tadi kita baca di dalam Yesaya 53 dan Yesaya 11. Ya. Dalam Yesaya 53 dan Yesaya 11 ada sebuah kondisi ya, dalam kitab yang sama ada dua kondisi mesianik yang berbeda. Kondisi mesianik yang pertama adalah mesianik yang menderita, saudara. Dalam yang kedua, dalam Yesaya 53 Mesias yang menderita. Bahkan nanti kalau Anda baca dalam Zakaria 12, dikatakan ditikam, ya, ditikam, saudara, ditombak. Yesus kan ditombak kan. Yang kedua adalah kondisi mesianik di mana dunia begitu damai, begitu aman, terkendali, saudara. Orang itu rata-rata usianya di atas 100 tahun. Wih, itulah kondisi mesianik yang kedua. Di mana raja segala raja memerintah
dan seluruh dunia aman damai. Ya, saudara ya. Nah, bedanya di mana, saudara? Bedanya. Saya kasih ingatkan kembali tentang Mesias yang naik keledai. Ya, ada Mesias yang naik keledai, ada Mesias yang turun dengan awan-awan. Orang Yahudi juga percaya dua hal itu, saudara. Ya, orang Yahudi percaya dengan Mesias yang datang dengan keledai apabila orang Yahudi tidak layak untuk diselamatkan. Artinya orang Yahudi sedang dalam kondisi memberontak atau tidak berkenan. Makanya dia naik keledai. Ya, Mesias yang datang dengan lemah lembut, dalam kelemahan, dalam kebersahajaan, ya supaya Mesias bisa masuk ke dalam masyarakat Yahudi yang berdosa ini. Dan akhirnya yang menyalibkan adalah orang Yahudi itu sendiri. Sehingga keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa lain itu bisa ikut menikmati keselamatan tanpa melalui orang-orang Yahudi ini. Pada kenyataannya, siapa yang hari ini ada 4 miliar orang di dunia mengenal Yesus. 4 miliar orang Katolik dan Kristen. Ya, dan mereka percaya kepada Yesus. Yang sepertiga itu sesat, itu orang Islam. Islam itu tidak akan pernah lebih dari sepertiga jumlahnya dari zaman Muhammad sampai hari ini. Tidak akan lebih dari sepertiga. Sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu, sepertiga bintang di langit. Ini sepertiga malaikat-malaikat itu jatuh. Ya, sepertiga malaikat-malaikat jatuh. Artinya sepertiga ini ya, sepertiga makhluk-makhluk yang menyembah Tuhan ini jatuh. Sepertiga malaikat. Tapi nanti di akhir zaman, ya, mereka semua ini, seluruh dunia ini akan murtad, saudara. Nah, tetapi sebelum datangnya murtad, ya, akan datang murtad nanti ya, masa-masa murtad. Maka ada orang-orang yang selamat. Nah, orang-orang yang benar-benar orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Satu orang Yahudi dan dua orang Kristen yang menyembah Yehova. Ya, orang Kristen, kamu terima nggak terima, kamu itu menyembah Yehova. Mengapa? Karena ketika kamu menyembah Yesus, di dalam nama Yesus itu adalah Yehova Yasya, Yehova menyelamatkan. Kemarin saya ada pisui orang Marcion itu ya, goblok banget ini orang. Ditanya Yesus artinya apa? Pelintat-pelintut, pelontot-pelontot, saudara ya. Ngotot, saudara ya. Si Marcion ini gobloknya minta nggak sekolah, tapi sok keminter, saudara ya. Kita pisui. Kan? Kamu ditanya nggak mau jawab, nggak jujur, nggak mau jawab, dia pun kurang ajar, saudara. Ini kan memang ini orang berarti memang mau menyesatkan. Ya kan, macam Edis kan. Coba Edis kalau ketemu sama saya. Makanya dia takut si Edis itu sama saya. Edis itu takut terberak-berak, terpicit, saudara. Sampai kreminya keluar semua itu. Saya datang ke California. Edis ini ketemu sama saya. Kamu di belakang saya, kamu misu-misui saya. Ngomongin saya muka babi pantat segala macam. Sekarang saya samperin kamu ke California, mencet-mencet kreminya keluar semua kamu. Saya pulang nantang-nantang lagi, kurang ajar. Saya pulang terus nantang-nantang lagi dia, saudara. Dasar cacing kremi, saudara ya. Donaturnya pada pindah ke tempat saya sekarang, saudara. Terima kasih pada donatur atas kewarasan Anda semua. Ya. Salah satunya mendonasi kepada proyek alat musik kita ya, saudara ya. Maaf, ini Pak Mulia di belakang saya nggak berisik kan? Pak Mulia, ini tetangga saya lagi berisik ini. Aman, Pastor. Aman ya, oke ya. Oke. Dan yang luar biasa lagi, saudara ya. Ini donaturnya itu pindah ke tempat saya semua, saudara. Dan yang luar biasa tadi, embun pagi, ya, stabil ya, saudara, 70 jutaan. Nah, saya lihat embun Hagios beasiswa juga 213 jutaan. Ya, Damaris ini yang habis-habisan karena baru bayari restoran gratis. Ya, tinggal berapa ya, saya tadi lupa, saya nggak lihat ya, 40 jutaan atau 27 jutaan. Saudara tolong disupport Damaris, saudara ya. Support Damaris, karena ini Damaris habis-habisan, habis renovasi restoran baru, segala macam duitnya habis-habisan. Donasinya banyak, ya Damaris ya, masih 170 jutaan, tapi ini karena habis-habisan buat bayar restoran baru.
Jadi kita tadi saldonya total 320 tambah damar kasih ya 180 juta ya di akhir Juni ya 30 Juni. Jadi kita total saldo gabungan masih 500 jutaan, Saudara ya. Luar biasa. Terima kasih buat dukungan para donatur dan juga ada tambahan ya. Kita sekarang ada kemarin kita terima donasi juga untuk alat musik 110 juta. God bless you semua. Nah, kita balik ya. Kita balik ya untuk ini ya, Saudara ya. Eh, Sebentar, saya mau kasih tahu ke Anda ya, bedanya Mesias ben Daud sama Mesias ben Yosef dulu, Saudara ya. Apa sih? Ada Mesias ben Daud, ada Mesias ben Yosef. Ya, orang Yahudi itu percaya Mesias ben Daud dan Mesias ben Yosef. Mesias ben Yosef adalah Mesias yang menderita, Saudara. Dia perang dan dia mati dalam perang itu, ya. Nah, itulah Mesias ben Yosef. Kalau Mesias ben Daud adalah Mesias yang dia raja segala raja dan tidak terkalahkan, Saudara. Itu pemahaman awam Yahudi, Saudara, pada umumnya. Nah, ini saya tampilkan dulu ya. Mesias ben Yosef, Mesias ben Daud. Ini saya tampilkan dulu ya, supaya Anda nanti tidak bingung. Nanti kita banyak cerita Mesias ben Daud, Mesias ben Yosef. Bisa cepat ya, kelamaan tadi saya kasih pendahuluan. Dalam tradisi Rabini, Mesias ben Yosef itu atau Mesias ben Yosef, Mesias ben Efraim ya adalah Mesias ben Yosef, Mesias salah satu suku Efraim itu kan dari Yusuf dan menggantikan anak sulung. Ya dia menggantikan hak sulungannya dari Ruben karena Ruben itu nidurin salah satu istrinya Yakub sehingga hak sulungannya dipindahkan ke Yusuf. Ya Yusuf itu punya anak sulung Efraim. Mengapa Israel disebut Efraim dan Efraim adalah anakku yang sulung? Ya, coba kita buka Efraim adalah anakku yang sulung ya. Ayatnya ada di Efraim ya. Efraim adalah anak sulung. Ada di dalam Yeremia 31 ayat 9 ya, Saudara ya. Yeremia 31 ayat 9. Yeremia 31 ayat 9. Ya, lihat. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Nah, ini disebut dengan Mesias ben Yosef, Saudara ya. Nah, sebutan dengan Mesias ben Yosef ini, kita ingat bahwa Yesus juga anak Yosef, Saudara. Yesus itu anak Yusuf, ya kan? Nah, Mesias ben Yosef ini adalah Mesias yang menderita, dia punya kelemahan, dia perang dan dia mengalami kematian, Saudara. Ya. Nah, banyak orang dia bingung ya, kok bisa begitu ya? Si apa namanya? Mesias ben Yosef bisa ada Mesias ben Yosef. Mereka lupa bahwa Mesias ben Yosef ini ada dua arti. Satu, orang Israel itu sendiri, ya, karena mereka adalah Efraim, ya kan? Orang Israel itu disebut Efraim. Makanya kalau Anda melihat di dalam Wahyu 7, ya saudara ya, ada 144.000 orang kudus, suku Dan itu nggak ada. Digantikan dengan Efraim, digantikan dengan Manasye, ya. Lalu si siapa namanya Yusuf, Efraim nggak ada, digantikan dengan Yusuf, karena Yusuf adalah Efraim. Yusuf itu yang menyelamatkan seluruh Israel
Ketika terjadi kelaparan di Kanaan, lalu dibawa semua ke Mesir. Makanya disebut dengan anak sulung. Ya, Yusuf itu anak sulungku atau Efraimlah anak sulungku. Maksudnya begitu, saudara. Jadi jangan bingung, ada dua Mesias, saudara ya, jangan bingung. Yaitu Mesias ben Yosef, ya, yang mengalami kelemahan, yang merasakan kelemahan kita, yaitu bangsa Israel itu sendiri, dan ya Mesias yang didata bagi orang Yahudi, saudara ya, Mesias yang adalah manusia yang eh, berusaha menyelamatkan orang Israel, ya. Bentar, saya tampilkan. Nih, dia akan mengumpulkan sebagian orang Israel, memimpin peperangan melawan musuh Israel, mempersiapkan kedatangan Mesias ben Daud, memulai pemulihan bangsa Israel. Ia lebih dikenal sebagai Mesias yang berperang. Nasibnya, menurut Babylonian Talmud, Mesias ben Yosef akan terbunuh. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ya, dalam Zakaria 12 ayat 10 ya. Dalam Talmud, Rabi Dosa mengatakan bahwa ayat ini bicara tentang ratapan atas kematian Mesias ben Yosef. Dalam Babylon Talmud, Sanhedrin 98b, Rabi Dosa mengatakan, dosa itu namanya. Ketika dikatakan mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam, merujuk pada Mesias ben Yosef, ya, sebagaimana tertulis, dan mereka akan meratapi dia. Dalam Midrash Tanhuma, Kitisa 16, Yalkut Simoni Yesayahu 499. Nah, dalam Sefer Zerubabel, nanti ada antikristus, namanya Armilus. Ya, Armilus itu membunuh Mesias ben Yosef. Peristiwa ini menjadi masa kesedihan besar bagi Israel. Ya, Vayaris Zerubabel, Yakumu Senei Mashiachim Echad ben Yosef, Echad ben David. Ya, Sefer Zerubabel 91. Nah ini ya saudara ya. Nah, Mesias ben Yosef ini dianggap belum datang. Nah, Rambam berkata, suku bangsa Israel Mesias ben Yosef. Ramban, dari Maimonides berkata bahwa Mesias itu adalah orang Israel yang ben Yosef. Tapi Nahmanides berkata, oh enggak, Mesias itu anak Daud. Jadi ada dua pandangan yang berbeda dan mereka nggak nyambung ngomongnya, saudara. Yang satu cerita secara fisik Mesias, tetapi ngotot bahwa itu adalah suku Israel. Yang lain enggak, itu anak Daud. Yesus di dalam Lukas 3 disebut menurut orang, menurut anggapan orang, Yesus adalah anak dari Daud, anak dari Yusuf, saudara. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anaknya Yosef. Coba kita buka Lukas 3 lagi ya, kemarin sudah dibahas. Ya. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Ya, anak Yusuf. Nah, itu jawabannya ya. Mesias ben Yosef, itulah Yesus, Mesias ben Yosef. Ya. Tetapi orang-orang, orang buta, orang-orang mengeluh-elukan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Nah, inilah Mesias ben Daud, Mesias Raja yang akan membawa damai dunia. Mesias ben Daud adalah Mesias yang dikenal dalam Yudaisme. Semua nubuatan Yudaisme itu ceritanya adalah Mesias ben Daud. Dalam Mesias ben Yosef itu jarang sekali, tapi ada. Ya, dalam Yesaya 11 akan keluar tunas tunggul Isai. Ya, Yesus Hanotsri. Ya, Yesus orang Nazaret. Yesus itu tafsirannya bukan Yesus orang dari Nazaret, tapi Yesus Sang Notsri. Sebetulnya itu, saudara. Jadi ketika di kota Nasir, ya, kota Nazaret itu atau kota Nazaret itu kan dari kata Notsri, ya. Nah, kata Nazaren itu artinya sang tunas. Ya, Yesus itu adalah sang tunas Daud. Yesus anak Yusuf
Itu sang tunas Daud, saudara. Dalam Yeremia, ya, lihatlah hari-hari akan datang, demikian firman Tuhan, aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil, ia akan menjadi raja dan berlaku bijaksana serta melaksanakan keadilan dan kebenaran di bumi. Dalam Yeskel, hambaku Daud akan menjadi raja. Ya, jadi tugasnya adalah mengalahkan musuh Israel, termasuk antikristus, Armilus, mengalahkan Gog Magog, ya, mengumpulkan seluruh orang Yahudi, membangun kembali bait suci di Yerusalem, membawa damai, memerintah sebagai Raja Israel atas seluruh bumi. Nah, ketika Yesus ben Yosef, ya, Mesias ben Yosef, berkata, runtuhkan bait Allah ini, aku akan membangun dalam 3 hari. Apakah Yesus membangun bangunan fisik? Oh, enggak, benar-benar runtuh. Tahun 70 Masehi, bait suci di Yerusalem hancur lebur, saudara. Dan 2000 tahun tidak ada yang membangunnya, saudara. Lalu tiba-tiba orang-orang, ya, orang-orang evangelikal pengen membuat bait suci, termasuk generasinya Kohen, Levi, ingin membangun bait suci. Kalau rabi-rabi Yahudi nggak kepengen, saudara. Rabi-rabi Yahudi yang bukan Lewi, atau yang tidak diajar oleh orang Lewi, dia tidak mau mendirikan bait suci, termasuk dosen-dosen kami di Haifa. Dia nggak mau, ya. Sebab kalau sejak penghancuran bait suci, maka para rabinik inilah yang punya otoritas. Para imam udah nggak punya otoritas, dia harus jadi rabi. Tapi kalau sampai terjadi bait suci didirikan, maka para rabi ini kan kehilangan otoritas. Otoritasnya kembali ke para pak imam. Jadi center. Bahkan Knesset sendiri harus tunduk kepada para imam. Nggak mau. Ya, saudara, ya. Oh, itu menjadi polemik besar itu. Ya, polemik besar. Sebagian besar orang Yahudi tidak mau mendirikan bait suci. Dan orang Kristen ketika Mesias yang kedua itu datang, ya, ketika Mesias yang kedua itu datang, saudara, nah ini saya tunjukkan ayatnya, ya. Ya. Lihat, ya. Aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus di Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lihatlah kemah Allah. Lihatlah bait suci. Kemah Allah itu kan bait suci, kan, tabernakel, kan? Di tengah-tengah manusia. Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Ia akan menjadi Allah mereka dan ia akan menghapus segala air mata. Ya, lihat. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang lagi besar dan tinggi, menunjukkan kepadaku kota kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Membangun bait suci di Yerusalem, saudara. Yerusalem ini baru turun ini. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, cahaya seperti permata, dan seterusnya, ya. Dan mana tadi? Belas, 16, ya. Sebentar, ya. Hmm, oh, bentar, ya, ini kayaknya ini deh. Nah, ini deh, ya. Nah, ini, ya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Ya, tadi, ya. Kemah suci, kemah Allah turun ke dunia. Itu Mesias yang ben Daud, saudara. Mesias anak Daud, Mesias ben David, dia akan, ya, membangun bait suci di Yerusalem. Yerusalemnya kan ada di sorga.
Ya, kemah sucinya ada di sorga. Lalu dia turun tuh. Nah, maka terbukalah bait suci yang di sorga. Tadinya di sorga, lalu turun ke bumi, ke alam jasmania. Jadi bukan dibangun dengan fisik, saudara, bukan dibangun dengan batu bata. Tapi apa? Kita inilah bait suci. Ya, kita inilah bait suci. Ya, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ya, udah diajarin. Nah, itulah. Coba kita lihat perbandingannya ya, Mesias bin Yosef dan Mesias bin Daud. Mesias bin Yosef itu keturunan Efraim. Mesias bin Daud keturunan Daud. Ya kan? Keturunan Yusuf, anaknya Yusuf. Yusuf itu orang Israel. Tapi Yusuf itu juga di waktu yang sama juga keturunan Daud. Yesus itu keturunan Daud. Either melalui Maria, either melalui Yusuf, dua-duanya keturunan Daud. Kalau Yusuf dari Salomo, kalau Maria dari Nathan. Ya, Mesias bin Yosef datang lebih dulu. 2000 tahun kemudian Mesias bin Daud datang. Ya, memimpin perang, perang melawan apa, saudara? Peperanganmu bukan melawan darah dan daging, ya kan? Tapi roh jahat di udara. Mesias bin Daud raja yang kekal. Mesias bin Yosef mempersiapkan kerajaan, ya. Dia bilang apa? Kerajaan Allah datang. Nah, tetapi dalam Mesias bin Daud, kerajaan Mesias itu datang di muka bumi. Yang mengalahkan sebagian musuh, bin Yosef ya, sebagian musuh. Kan dia hanya pergi kepada orang Israel. Dan Mesias bin Daud itu mengalahkan musuh yang terakhir. Mesias bin Yosef mati dalam peperangan disalib. Mesias bin Daud menang dan memerintah 1000 tahun. Ya, Mesias bin Yosef ya dibunuh oleh antikristus yang membunuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kan? Tapi Mesias bin Daud akan mengalahkan Armilus antikristus. Ya. Wih, klop saudara ya. Ini menurut tradisi rabbinik. Ya. Jadi saudara, di dalam tradisi rabbinik ya, kita mengenal Mesias ya. Di dalam tradisi rabbinik kita mengenal Mesias bin Yosef dan Mesias bin Daud. Bagi orang Yahudi itu adalah oknum yang terpisah. Tapi bagi kita orang Kristen itu adalah oknum yang sama. Di dalam kalau di HBCTK tadi barusan kita ajarin saudara ya, di dalam tradisi rabbinik ya, Mesias itu yang akan memaklumkan Torah ke seluruh dunia. Hari ini kamu dan saya, tadi yang kita baca adalah bagian dari Torah, Tanah, Naviim, Ketuvim. Torah, Naviim, Ketuvim, Tanakh. Dan kita selalu belajar setiap hari ya Torah, Naviim, Ketuvim. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian lama itulah yang dimaksud. Ya, Torah akan dimaklumkan ke seluruh dunia. Segala bangsa akan pergi ke Sion. Dan saya orang Cina, kamu orang Jawa, orang Dayak, orang Batak, ya kan orang Indonesia, orang Afrika. Kristen suka tidak suka kamu menyembah Yehova. Kamu suka tidak suka karena di dalam nama Yesus ada nama Yehova. Suka tidak suka kita ini menyembah Allahnya orang Yahudi. Kamu suka tidak suka, terima tidak terima, kamu sedang menyembah Allahnya orang Yahudi. Kalau Islam, enggak. Islam tidak menyembah Allahnya orang Yahudi, saudara. Islam itu menyembah Hubal. Ya, Islam itu menyembah setan, iblis. Yang disembah oleh setan itu iblis, saudara. Hailel ben Sakar. Ya, dewa bulan sabit itu iblis, saudara. Hailel ben Sakar. Yang penuh dengan violence, yang penuh dengan pembunuhan dan dusta. Wallahu khairul makirin. Allah maha penipu daya. Ya, itu terimalah kenyataan, saudara. Ya, terimalah kenyataan. Ya, welcome to the jungle. Orang-orang Islam jangan tersinggung, jangan marah. Ya, memang itulah kenyataannya. Lah, mau gimana? Ya, mau ngomong apa? Memang begitu. Ya, jadi Anda jangan marah-marah. Orang-orang Islam ini saya bilangin anti Kristus, saudara ya. Nah, nih, sekarang kita cerita anti Kristus dalam Judaisme ya, saudara. Nah,
Armilus, antikristus Yahudi ya, Armilus. Armilus ya saudara ya. Eh, Armilus ini dari kata Romulus, kata dasarnya Romulus. Romulus ini adalah pendiri pendiri Roma, saudara ya, Romulus. Artinya apa, saudara? Pendiri dari kota Roma ini. Orang-orang pagan ini, saudara ya, pendiri kota Roma, Romulus. Ya, nah si Romulus ini dalam legendanya orang Yahudi ini, orang-orang Roma ini kan yang paling banyak membunuh orang Kristen, saudara ya, kata Romulus ini. Tetapi ya sebetulnya ya cerita tentang Romulus ini ya ada arti kata lain yang dari kata Ahriman ya, Ahriman. Nah, Ahriman ini adalah roh jahat yang menguasai Raja Persia, Zoroaster Persia, saudara, dalam mitologi Persia. Jadi bukan Romulus, jadi ada dua kata ya. Romulus ya, Romulus ini pendiri Roma. Tetapi dari kata Ahriman. Ahriman ini adalah roh jahat Zoroaster Persia. Ya. Nah, si A ini adalah versus Sunni ya. Kalau Sunni itu dari para sahabat yang terpengaruh dengan budaya Arab. Syiah itu terpengaruh dengan budaya Zoroaster. Dan Syiah inilah spirit Muhammad. Spirit keturunan Muhammad. Kalau Sunni, spirit dari sahabat Muhammad. Syiah inilah yang disebut dengan antikristusnya kita, saudara. Ya, orang-orang Syiah dalam versinya kita, keturunan Muhammad berkening lebar, berhidung mancung, berkulit putih. Itu ya, saudara ya. Itulah Syiah, itulah antikristus di dalam kita. Nah, itulah Ahriman, saudara. Itulah Ahriman. Jadi kita tidak menganut teori yang Romulus, tapi kita menganut teori yang Ahriman. Armilus ini adalah Ahriman. Ya, spirit Ahriman. Kisah Armilus ini lahir secara ajaib, saudara ya. Dalam Sefer Zerubabel, bangsa Roma membuat patung wanita cantik. Patung itu dihidupkan dan lahirlah Armilus. Ya, saudara ya. Nah, lalu bangsa Romawi membuat patung cantik ini dikatakan, lihat ya, patung, saudara ya. Patung yang dihidupkan. Kalau itu adalah Roma ya, saudara ya. Kalau itu adalah Romulus. Tapi kalau itu ada Ahriman, maka kita ingat, saudara ya, dalam tradisi Mitras, ya, bahwa nanti akan dibikin ada satu makhluk yang cantik, saudara ya. Hmm, apakah ini AI? Sekarang ini kan lagi cerita wanita-wanita cantik, saudara ya. Di dalam trennya hari ini AI membuat boneka-boneka seks wanita, lalu laki-laki itu berhubungan seks dengan wanita ini, ya, dan bahkan mereka membuat satu figur wanita ini bisa bicara, dan dia tadi ya dihidupkan, lahirlah sebuah anak yang namanya Armilus, spirit Ahriman, bisa jadi, ya kan? Ini semua tafsir. Tetapi kita lihat bahwa spirit Ahriman ini atau antikristus ini adalah patung yang bisa bicara, itulah AI. Yang berupa orang, itulah Al-Mahdi, saudara. Nah, inilah Al-Mahdi. Nah, versi ya yang berasal berhubungan dengan setan, bisa berhubungan dengan manusia, bisa berhubungan dengan ini ada di dalam Islam, saudara ya. Spirit-spirit animisme, dinamisme ini ada di dalam Islam, ya. Mereka kalau lempar curung itu lempari setan, ya kan? Mereka apa namanya?
patung-patung itu adalah setan, gitu ya. Semua patung-patung itu dianggap setan, jelmaan, ada jinnya, ada iblisnya. Nah, itu adalah di dalam Islam, saudara, dan adalah kuasa jahat. Nah, dalam Sefer Zerubabel ini, ya, dianggap ini adalah sebuah simbolik, metafora. Tapi kalau kita tarik ke zaman sekarang, inilah AI, saudara. Ya, tapi dengan spirit yang jahat sekali. Dan Islam itu memasukkan algoritma di dalam ChatGPT, Google, ya. Kamu kalau cerita tentang Islam yang jahat, dia akan tolak, saudara. Kalau dia cerita yang Kristen, oh dia terang terus, saudara, ya. Nah, si Armilus ini kemudian menjadi raja besar, memimpin bangsa-bangsa, menguasai banyak kerajaan, memperoleh, ini apa, saudara? Ekspansi Islam, kan? Ingat, ini kisah, ya, Sefer Zerubabel ini abad ke-7, bersamaan dengan munculnya Islam, saudara. Ia digambarkan sebagai penguasa terakhir sebelum Mesias datang. Siapa penguasa terakhir sebelum Mesias datang, saudara? Imam Mahdi, ya, mengaku ilahi, ya, Imam Mahdi ini kan. Dia meneliti melihat kemiripan dengan manusia durhaka dalam Tesalonika 2, sekalipun tradisi ini dalam tradisi Kristen, tapi kalau kita membandingkan 2 Tesalonika 2, tadinya kita mau baca itu, nanti baca ya. Ketika pendurhaka itu menyatakan dirinya, maka kenapa pendurhaka itu bisa menampakkan dirinya? Karena Roh Kudus diangkat dari dunia. Seperti kejadian 6, ya, Roh Kudus diambil dari dunia. Lalu si pendurhaka ini menampakkan dirinya. Yaitu apa, saudara? Islam. Ya. Sekarang ini Islam ini nggak pernah bisa menguasai dunia. Tidak akan bisa. Selama masih ada orang-orang seperti saya yang memberitakan Injil dan memberi makan dunia. Ya, ya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Iya kan? Aku, Muhammad, dan Allah. Kami Maha Kuasa. Ya, saudara, ya. Dia akan menganiaya Israel. Islam, saudara. Di akhir zaman, orang Kristen tidak menganiaya Israel. Orang Islam, ya. Memang selama 1000 tahun terjadi kesalahpahaman Kristen dengan Yahudi. Tetapi di akhir zaman ini, lihat, semua perang terhadap orang Israel itu apa? Islam. Karena orang Kristennya lah yang mendirikan negara Israel, saudara. Ya kan? Gerakan evangelikal, Kristen evangelikal inilah yang mendirikan negara Israel. Sionisme itu. Lalu Antikris membunuh Mesias bin Yosef. Ya, dibunuh oleh Antikristus. Siapa, saudara? Orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan orang mati, ya, dia yang membunuh orang-orang yang membunuh Mesias ben Yosef. Tetapi Mesias ben Yosef itu Yesus, lalu ada Mesias ben Yosef yang lain, yaitu Israel, Efraim. Siapa, saudara, yang menyerang Israel, Efraim? Islam, saudara. Ya, Islam. Islam, 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 Islam. Coba lihat ya. Dari tahun 1948, dari lahirnya Israel, Efraim, lahirnya kembali, Islam terus, saudara. Tahun 48, tahun 67, tahun 73, Intifada 1, Intifada 2, kemarin ya, tanggal 7 Oktober, Syiah, Iran, ya, matilah Israel, matilah Yahudi, matilah Yahudi. Lalu kemudian datanglah Mesias ben Daud yang mengalahkan Armilus, membebaskan Israel, mendirikan kerajaan damai. Nah, itulah. Makanya saya selalu berkali-kali, saudara. Satu, beritakan Injil. Dua, beri makan. Hanya komunitas ini yang secara konsisten memberitakan Injil dan memberi makan dengan gila-gilaan, saudara. Sekuat tenaga, habiskan semua donasi yang kita punya untuk memberitakan Injil dan untuk memberi makan.
Bentar lagi saya mau jalan, saudara ya. Nah, ini penampilan Arminius ya. Kepala botak, mata kecil, telinga besar, wajah jasad, tubuh aneh. Kalau Anda ngelihat ininya Muhammad, ya orang berusaha mendeskripsikan ininya Muhammad ya. Ya inilah Arminius itu, saudara. Ini buat anekdot saja, saudara. Ini tidak konsisten ya. Ini hanya buat anekdot kita. Ya, ini contoh-contoh ininya ya, saudara ya. Kan ini kan berkening lebar, berhidung mancung. Ini kan Muhammad, saudara ya. Ya kan. Jadi ternyata hari ini musuh dari Islam itu Benyamin Netanyahu bilang ya, bahwa Benyamin Netanyahu selama ini Israel lah yang menghalangi Islam menguasai dunia. Ya, makanya dua hal tadi ya, marturia dan diakonia itu sangat penting. Kenapa? Karena marturia kita, siapa yang bermarturia, saudara? Elia yang akan datang itu siapa sih? Elia yang akan datang orang Israel, saudara. Iya kan? Elia yang akan datang itu kan orang Israel kan? Dan Yohanes Pembaptis, dua saksi Allah. Elia dan Yohanes Pembaptis itu kan dua roh Elia kan saudara ya, double. Satu Elia secara jasmania, satu Elia secara rohania. Satu Israel jasmania, yang satu Israel rohania, yaitu kita orang Kristen. Maka kitalah orang percaya dengan orang Israel yang segala bangsa dikatakan menyembah kepada Yehova dan hidup di dalam kebenaran Torah. Kita ini melakukan kebenaran Torah. Kalau Islam enggak. Islam itu punya kitab suci sendiri. Torahnya kita sama Torahnya orang Yahudi sama, saudara. Kalau Islam punya kitab suci sendiri, beda. Ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ya, saudara ya, memberitakan Injil dengan mulut kita, memberitakan Injil dengan kesaksian hidup kita. Ya, tadi pagi ya Pak Yohanes Lim, ya Pastor Yohanes bagus sekali. Dia kasih kesaksian hidupnya, saudara. Ya kan? Dia tunjukkan kesaksian kepada keluarganya. Saya kenal semua keluarganya Pastor Yohanes ya, saudara ya. Menjadi kesaksian, hidupnya jadi berkat. Ayo saudara kita jadi berkat bagi keluarga kita. Ya, terutama peliharakan orang tuamu, penting saudara. Kedua, peliharakan sanak familimu. Ketika peliharakan sesama orang Kristen. Itu yang dilakukan oleh Hagios Embun Pagi. Tetapi kita juga harus peduli dengan sesama. Itu yang dilakukan oleh Damaris. Dan kita memberitakan Injil dengan mulut kita, itu yang dilakukan oleh Damar Kasih. Terima kasih buat teman-teman yang berdonasi untuk Proyek Eropa dan Proyek Indonesia. Ya, Proyek Indonesia kita akan lanjutkan ke Soe dan Keva, Palangkaraya, kita akan kembali membangun rumah-rumah, kita mau beli beamer yang bagus, beamer itu proyek yang bagus, untuk bikin film anak-anak ya, nonton bareng, penginjilannya Pak Enardo dan tim Damar Kasih di Indonesia. Ya, dan kita yang di Eropa juga terus memberitakan Injil. Saudara-saudara yang ingin terlibat untuk pemberitaan Injil, ayo telepon ke hotline Pak Enardo ya saudara. Tapi kita ada proyek-proyek yang tertentu, kita nggak bisa pindah. Nah, kita pembaptisan kita di seluruh Indonesia. Kalau saudara-saudara yang suka sekali memberitakan Injil, bergabunglah dengan kelas evangelis, apologetik, jadi saudara memberitakan Injil nggak ngawur, nggak kayak orang-orang di TikTok itu yang compong-compong itu, saudara ya. Kamu belajar memberitakan Injil itu jangan ngawur, ya. Jangan kayak Edis ngawur memberitakan Injil, akhirnya malah menyesatkan umat, saudara ya. Jangan ya. Jangan juga memberitakan Injil, terus kamu niduri istri orang, ya si RK kayak Saifuddin. Kurang ajar. Nggak boleh begitu. Itu namanya nggak memberitakan Injil. Kamu sedang menghambat, kamu sedang mempermalukan kita tuh. Edis, RK, Reda, Edwin. Itu tuh orang-orang kurang ajar yang sedang merusak kesaksian hidup kita, saudara. Ya, coba hidup mereka tuh jadi berkat, apanya jadi berkat? Saifuddin, isinya ditiduri dan dia niduri istri orang, sekarang masih ngerayu-ngerayu si istrinya RK. RK yang nyelingkuhin istrinya, ya si Putih, istrinya rela ditiduri, dijual. Ya kan si Reda jadi simpenannya orang Jerman. Si Edwin jadi gigolo.
dan seterusnya, saudara. Itu kesaksiannya nggak benar, si Edis malah punya anak haram. Aduh, kacau sekali, saudara. Ini benar-benar kalian punya kehidupan, punya apologet yang kacau sekali. Saya nggak ngerti kamu cara berpikirnya bagaimana. Belajarlah di sini. Kamu lihat komunitas kita tertata dengan rapi. Kamu lihatnya. Kamu carilah hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sederhana. Yang hidupnya dibaktikan kepada masyarakat. Untuk jadi contoh. Ya. Haleluya. Silakan Ya. Dr. Rido untuk pembacaan recite. Oke, mari kita bersama-sama recite. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, Bekol levavka, Bekol nafseka, Bekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lareaka kamuka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Terima kasih, Terima kasih. Pak Mulya. Terima kasih Dr. Rido, terima kasih. Silakan Pak Awe. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan famili kita. Amin. Itu pelita bagi kakiku, firman-Mu itu